Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pasal yang kedua, ya, dari bab yang keempat tentang masalah ibadah. Pasal yang kedua berkaitan tentang masalah adab-adab atau etika-etika buang hajah. Dan pada pertemuan kemarin telah kita bahas, singgung sedikit di antara adab-adab atau etika buang hajah. Dan insya Allah pada hari ini akan kita bacakan kelanjutannya, dimulai dari nomor yang kelima. Dari adab atau etika buang hajah. Silakan dibacakan bukunya. Yang kelima, alla yajlis, tidak duduk. Nah. Bismillah. Nomor 5, tidak jongkok menghadap kiblat. Tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang air besar ataupun air kecil, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya saat buang air besar atau air kecil. Nah, di antara adab atau etika seseorang ketika buang hajah, yang kelima itu adalah alla yajlisa lil ghaiti awil bauli mustaqbilal qiblah aw mustadbiroha. Janganlah jongkok atau duduk ketika buang hajah menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastakbirul qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin aw baulin. Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya
ketika buang hajah. Jadi dari hadis yang mulia ini kita bisa memahami jikalau seseorang dia buang hajah, maka kita tidak diperbolehkan untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini tidak dibolehkan. Dan ini sebagaimana pendapatnya para ulama, di antaranya itu adalah pendapatnya Imam Ats-Tsauri dan juga pendapatnya Syekhul Islam. Jadi mereka berpendapat jikalau ada orang buang hajah kemudian menghadap ke arah kiblat, maka hukumnya itu diharamkan. Ya, nggak boleh kita buang hajah menghadap kiblat atau membelakanginya. Sehingga jika antum ya ikhwah buang hajah entah di sungai ataupun di rumah ataupun mungkin di gurun, maka hukumnya jangan sekali-kali menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Jikalau arah kiblat ikhwah itu arahnya barat, maka kalau bisa kita menghadap ke arah utara atau ke arah selatan. Ini adabnya. Ini sebagaimana pendapat para ulama, di antaranya pendapat Imam Ats-Tsauri, hukumnya haram menghadap ke arah kiblat ketika buang hajah. Akan tetapi ya ikhwah, ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini dirinci. Sebagaimana pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah itu merinci tentang hukum menghadap ke arah kiblat. Beliau punya pendapat, jikalau seseorang buang hajah di tempat yang tidak ada penghalangnya, seperti kalau antum buang hajah di sungai atau di kali ataupun di gurun ataupun di gunung, itu tidak ada pembatasnya dan tidak ada penghalangnya, maka hukumnya itu haram menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ini jikalau tidak ada penghalangnya atau tidak ada satirnya. Akan tetapi jikalau seseorang buang hajah di tempat yang tertutup, seperti kalau antum di kamar mandi ataupun di WC, maka bagi pendapat Imam Syafi'i itu dibolehkan. Ya, jadi kalau tempatnya terbuka nggak boleh menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi jikalau tempatnya itu tertutup, hukumnya masih boleh. Ini sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Dan landasannya itu adalah sebagaimana ada suatu athar dari Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Umar beliau pernah mengatakan, jikalau seseorang buang hajah di suatu bangunan atau ada penghalangnya antara dia sama kiblat, hukumnya boleh menghadap atau membelakangi arah kiblat. Akan tetapi jikalau seseorang buang hajah di suatu tempat dan tidak ada penghalangnya, maka hukumnya itu diharamkan. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya Imam Ats-Tsauri, yang kedua pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau antum milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama hukumnya haram secara mutlak. Kalau yang kedua itu diperinci. Antum cenderung milih yang mana? Nah, kalau saya untuk lebih hati-hati, ya, untuk lebih hati-hati, saya cenderung milih yang pertama, untuk hati-hati. Kenapa? Jikalau kita membangun suatu rumah,
Walaupun kamar mandinya itu ada pembatasnya, maka hukumnya lebih baik jangan sampai antum hadapkan ke arah kiblat atau membelakanginya. Kalau bisa, kalau antum bangun WC, jangan antum arahkan ke kiblat atau membelakanginya. Ini lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati dan insya Allah lebih selamat. Walaupun Imam Syafi'i membolehkan jikalau ada penghalangnya. Ini diantara adab-adab atau etika buang hajat poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, silakan dibacakan. 6. Tidak buang air besar ataupun air kecil di tempat berteduhnya manusia atau di jalanan mereka, di tempat mengalirnya air yang dibutuhkan mereka, ataupun di bawah pepohonan mereka yang berbuah, berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, jauhilah 3 perbuatan terlaknat: buang air besar di tempat mengalirnya air, di tengah jalanan, dan di tempat berteduh. Dan telah diriwayatkan pula dari beliau hadis yang melarang buang air besar di bawah pepohonan yang berbuah. 6. Kemudian yang keenam, di antara adab seseorang buang hajat, maka janganlah seseorang buang hajat di tempat berkerumunnya manusia, atau di tengah-tengah jalan, atau di sumber air, atau di bawah pohon yang berbuah. Ini enggak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jauhilah 3 perkara yang terlaknat. Jadi di sini ada ancaman dari Nabi SAW. Ada 3 perbuatan yang dia itu berhak mendapatkan laknat. Yang pertama itu adalah membuang hajat di sumber air, ya, di sumber mata air. Yang kedua, buang hajat di tengah-tengah jalan. Dan yang ketiga, buang hajat di tempat berkerumun atau bernaungnya manusia, atau di bawah pohon. Jadi 3 tempat yang disebutkan dalam hadis ini diharamkan seseorang untuk buang hajat di dalamnya. Dan di antara hikmahnya, kenapa kita tidak dibolehkan buang hajat sembarangan? Dikarenakan sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada seseorang buang hajat di sumber air, atau di tengah-tengah jalan, atau di bawah pohon di mana manusia sering berteduh di situ, maka niscaya ini bisa mengganggu orang lain. Entah mengganggu karena baunya yang tidak sedap, ataukah mengganggu boleh jadi ketika ada orang duduk-duduk di situ, ternyata dia menduduki bekas buang hajat orang lain. Dan ini namanya suatu kezaliman. Dan hukum zalim boleh apa enggak? Tidak. Hukumnya mutlak haram. Sehingga jikalau ada orang buang hajat di tengah-tengah jalan atau sumber mata air, itu sama saja dia menzalimi sesama muslim, dan hukumnya itu adalah haram. Jadi Islam di sini menjaga perasaan antara sesama muslim dan mengharamkan mengganggu sesama manusia, ya. Dan juga diharamkan seseorang buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ini juga nggak boleh. Dikarenakan jikalau pohon itu berbuah dan pemiliknya akan memanen buahnya, boleh jadi sang pemilik pohonnya akan terganggu dengan bau kotoran yang telah dibuang oleh orang lain. Jadi ini termasuk di antara tempat-tempat yang diharamkan seseorang buang hajat.
Kemudian yang ketujuh, 7. Tidak berbicara ketika buang air besar, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, jika dua orang laki-laki sedang buang air besar, maka hendaklah mereka saling membelakangi dan masing-masing tidak saling berbicara, ngobrol, karena sesungguhnya Allah membenci hal itu. 6. Yang ketujuh, di antara etika seseorang buang hajah, janganlah dia berbicara atau ngobrol ketika buang hajah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dua orang buang hajah, falyatawaro, hendaknya mereka saling membelakanginya. Jadi jangan hadap-hadapan, tapi justru diperintahkan untuk saling membelakangi. Wala yatahaddasa, dan janganlah mereka berdua saling berbicara atau ngobrol, dikarenakan perkara ini termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini biasanya terjadi di mana? Di sungai atau di kali. Jadi ketika ada orang mancing, ketika dia itu kebelet, dia buang hajah. Ternyata ketika buang hajah ada temannya yang juga kebelet. Agar ada temannya untuk ngobrol, nggak boleh jauh-jauh dia buang hajah darinya, maka dia berdampingan dan asik ngobrol. Padahal perkara ini termasuk perkara yang dilarang dalam syariat agama Islam, dan konsekuensinya jikalau ada orang melakukan perbuatan ini, maka Allah membenci perbuatan tersebut. Jadi di sini Allah membencinya. Dan di antara hikmah kenapa perkara ini dibenci, sebagaimana penjelasan dari para ulama, sebagaimana perkataan dari Syekh Ali Bassam rahimahullah, di antara sebabnya kenapa dibenci, dikarenakan jikalau ada orang yang buang hajah dan keduanya berbicara, ini bisa merendahkan harga diri dan bisa menghilangkan rasa malu. Ya, menghilangkan rasa malu. Dikarenakan jikalau dia itu berjajar, bisa jadi dia saling melirik, dan boleh jadi bisa saling melihat kemaluan di antara keduanya. Dan jikalau ada orang melakukan perbuatan ini, sama saja rasa malunya telah hilang, dan sama saja dia telah merendahkan dirinya dengan cara asik ngobrol ketika buang hajah. Ya, ini di antara perbuatan yang dilarang dan dibenci dalam agama Islam, yaitu ketika buang hajah dia asik mengobrol atau berbicara dengan temannya. Dan di antara contoh yang diberikan oleh Nabi SAW, ada suatu riwayat Nabi beliau pernah buang air kecing atau buang hajah. Kemudian ada seseorang yang memberikan salam kepada Nabi. Maka Nabi SAW diam, tidak menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW dalam posisi buang hajah, dan Nabi SAW tidak suka berzikir dalam kondisi beliau tidak berwudu atau tidak suci. Jadi hukumnya, ketika seseorang buang hajah, jangan bicara, karena ini bisa menghilangkan kefokusan. Kalau seseorang fokus, biasanya 5 menit selesai. Tapi jikalau disambi dengan ngobrol, boleh jadi 1 jam belum selesai ketika buang hajah, saking asiknya ngobrol. Ya, dan itu sama saja menghilangkan rasa malu dan menyebabkan kehinaan. Kemudian selanjutnya, perkara-perkara
ya, yang seyogyanya seseorang lakukan ketika istinja dan juga istijmar. Silakan dibacakan. Materi kedua, hal-hal yang berkaitan dengan istijmar atau bersuci dengan batu atau benda padat, dan istinja bersuci dengan air. 1. Tidak beristijmar dengan tulang atau kotoran, tinja padat yang kering, berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, janganlah kalian beristijmar dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Juga tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti kain yang masih bisa dipakai, kertas atau lainnya. Tidak boleh juga dengan benda yang terhormat seperti makanan, karena menghilangkan manfaat dan merusak kemaslahatan hukumnya haram. Nah, kemudian ikhwah, kita masuk ke perkara-perkara yang dilakukan ketika seseorang istinja dan juga istijmar. Sebelum kita masuk ke perkaranya, kita jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan istinja dan juga istijmar, ya. Sebagaimana perkataan para ulama, ya, sebagaimana pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau memberikan definisi yang disebut dengan istinja itu adalah membersihkan kotoran dari dua jalan, entah dari jalan depan ataupun belakang, dengan menggunakan batu dan juga air. Namanya istinja. Jadi kalau ada orang membersihkan kotorannya menggunakan air atau dicampur air sama batu, maka maknanya ini adalah istinja. Dan saya yakin semuanya pernah melakukannya. Adapun istijmar itu maknanya adalah menghilangkan kotoran dengan menggunakan batu atau semisalnya. Namanya istijmar. Jadi kalau istinja menggunakan air, kalau istijmar menggunakan batu. Dan saya kurang yakin bahwasanya di antara kita semuanya pernah istijmar. Pernah enggak? Mungkin belum, atau mungkin ada yang pernah. Ya, ketika seseorang mungkin hiking, naik gunung dan tidak ada air, maka dia istinja menggunakan batu atau semisalnya. Tapi bagi kita yang hidupnya di Malang saja, tidak pernah kemana-mana dan di rumah saja, ataupun mungkin hanya kerja kemudian pulang ke rumah, biasanya dia ketika membersihkan kotorannya pasti menggunakan air. Jadi kalau menggunakan air namanya istinja, kalau menggunakan batu namanya itu adalah istijmar. Dan kedua-duanya itu dibolehkan. Ya, kalau mungkin di negara kita air melimpah, tapi kalau kita melihat kondisi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berada di mungkin di negara Afrika ataupun sebagian negara Arab yang mayoritas, ya, penduduknya itu hidup di tengah-tengah gurun, biasanya air itu susah, maka ketika mereka membersihkan kotorannya maka boleh menggunakan batu atau semisalnya. Jadi kalau semisalnya di sini seperti apa? Tisu atau benda-benda yang menyerap seperti batu. Bisa menggunakan tisu apapun yang lainnya. Jadi kalau menggunakan air namanya istinja, kalau menggunakan batu namanya istijmar. Yang pertama, di antara seseorang ketika dia istijmar, maka tidak boleh istijmar menggunakan tulang atau kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Jadi istijmar
itu nggak boleh menggunakan tulang dan nggak boleh menggunakan kotoran hewan yang sudah kering. Seperti apa contohnya? Kotoran hewan yang sudah kering mungkin seperti kotoran sapi ya, yang dia itu bentuknya besar dan ketika sudah lama dia mengering seperti batu. Walaupun dia itu bisa menyerap air dan bisa menyerap kotoran, maka hukumnya tidak boleh istijmar menggunakan kotoran hewan yang sudah kering. Itu nggak boleh. Dan juga nggak boleh menggunakan tulang. Itu juga nggak diperbolehkan. Apa hikmahnya? Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tastajmiru birrawthi wala bil'idhami. Janganlah kalian beristijmar menggunakan kotoran hewan yang sudah mengering dan menggunakan tulang. Ini enggak boleh. Dan hikmahnya itu adalah fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Kenapa kita nggak boleh istijmar menggunakan tulang ataupun kotoran hewan yang sudah kering? Dikarenakan yang namanya tulang dan juga kotoran hewan yang sudah kering itu adalah makanan saudara kalian dari golongan jin. Ya, dari golongan jin. Makanya jikalau ada tulang bekas dimakan oleh manusia dagingnya, kemudian dibuang, boleh jadi tulang ini dimakan oleh jin. Karena makanannya jin itu adalah tulang. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Imam Muslim, jikalau ada jin muslim, dia itu ketika makan dari tulang yang halal baginya. Apa maksudnya tulang yang halal baginya? Maka dijelaskan oleh Nabi, yang dimaksud dengan tulang yang halal bagi jin itu adalah tulang yang ketika hewan yang disembelih itu menyebut asma Allah. Itu halal bagi jin muslim. Jadi kalau ada hewan disembelih karena asma Allah, kemudian ketika makan dia mengucapkan bismillah, maka tulangnya itu halal untuk golongan jin. Adapun kotoran dari hewan yang sudah mengering itu merupakan makanan untuk siapa? Bukan jin, tapi hewan peliharaan jin. Lah itu. Jadi jin itu juga memelihara hewan, dan peliharaannya jin ini makanannya itu adalah kotoran dari hewan yang sudah mengering. Ini sebagaimana penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dua benda ini kita nggak dibolehkan untuk beristijmar dengannya, karena ini merupakan makanan dari golongan jin dan juga hewan peliharaan dari golongan jin. Nah, wala bima fihi manfa'ah, ya, kakattanin salihin lil isti'mal. Dan tidak boleh beristijmar dengan benda-benda yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kalau ada orang kaya, mentang-mentang dia uangnya banyak, ketika istijmar nggak mau pakai batu, nggak mau pakai tisu, tapi dia istijmar memakai pakaian baru, ya itu nggak boleh. Karena pakaian baru di sini memiliki nilai ekonomi, maka hukumnya menggunakan pakaian baru untuk istijmar itu haram. Karena sama saja dia melakukan perbuatan tabdzir
atau dia itu pemborosan, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh istijmar menggunakan kain yang masih layak dipakai, atau menggunakan pakaian yang masih dipakai, ataupun menggunakan benda-benda yang memiliki nilai ekonomi. Seperti kalau ada orang istijmar karena dia itu orangnya kaya, uangnya banyak, dia istijmar menggunakan uang 100.000, ya, itu nggak boleh, walaupun uangnya banyak, ya, walaupun uangnya banyak itu nggak boleh. Ataupun istijmar menggunakan kertas, ini juga nggak boleh. Ataupun istijmar menggunakan makanan. Seperti ada seorang penjual gorengan, dikarenakan gorengannya melimpah, biar gorengannya itu bermanfaat, dia naudzubillah gunakan untuk istijmar. Ini juga nggak boleh, karena bisa menghilangkan faedahnya atau manfaatnya, dan sama saja dia telah melakukan perbuatan pemborosan. Jadi Islam itu ya ikhwah sangat memperhatikan yang namanya suatu benda. Jikalau bendanya itu memiliki nilai, nggak boleh dibuang sembarangan. Akan tetapi jikalau bendanya itu tidak bernilai, maka boleh digunakan untuk istijmar. Ini poin yang pertama tentang masalah istijmar dan juga istinja. Kemudian yang kedua, tidak cebok atau istinja dengan tangan kanan atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, janganlah seseorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang air kecil, dan jangan pula cebok dengan tangan kanannya. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang istinja, tidak boleh seseorang memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Ini nggak boleh. Kenapa? Sebagaimana penjelasan dari Imam Khattabi, bahwasanya di antara perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka beliau ketika melakukan suatu perbuatan yang mulia, maka beliau menggunakan tangan kanan. Seperti Nabi ketika minum ataupun makan menggunakan tangan kanan. Jadi tangan kanan ini khusus digunakan untuk perbuatan yang mulia. Adapun tangan kiri, maka seseorang boleh menggunakannya untuk perbuatan yang kurang mulia. Seperti seseorang mungkin cebok atau istinja atau istijmar. Dan juga boleh memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi tangan kiri di sini khusus digunakan untuk sesuatu yang kurang mulia. Makanya ketika seseorang membersihkan kemaluannya, entah bagian depan ataupun belakang, maka selayaknya menggunakan tangan kiri. Adapun tangan kanan ini khusus hanya digunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Kemudian yang ketiga, beristijmar secara ganjil, misalnya 3 kali. Jika belum bersih, maka 5 kali. Berdasarkan perkataan Salma radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau air kecil, dan beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan atau kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan rajir atau tulang. Rajir adalah kotoran dafal, peranakan keledai dan kuda, atau kotoran keledai. Nah, yang ketiga, ketika seseorang istinja atau istijmar, hendaknya dia menggunakan batu sejumlah 3 buah. Jadi ketika istinja atau istijmar, minimal bilangannya itu adalah ganjil. Bisa 3, bisa 5 ataupun lebih.
Jadi yang penting itu ganjil, jangan satu. Kalau satu tidak cukup. Dikarenakan Nabi SAW ketika beliau istinja atau istijmar, beliau meminta 3 batu. Ketika dikasih 2, Nabi minta 1 lagi. Sehingga batasan minimal seseorang menggunakan batu itu adalah 3. Ya, jumlahnya ganjil. Makanya kalau antum menggunakan tisu mungkin bisa 3 helai, ataupun mungkin kalau nggak cukup bisa 5 helai. Akan tetapi jika juga nggak cukup karena cairannya itu encer, bisa lebih. Yang penting bilangannya itu adalah ganjil. Bisa 7, bisa 9, bisa 11. Yang penting ganjil. Ya, jadi nggak bisa hanya menggunakan 1 batu atau hanya menggunakan 1 tisu, itu nggak bisa. Minimal itu 3 batu atau 3 tisu. Sebagaimana perkataan dari Salman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat, dan melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan, dan melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Jadi batas minimalnya itu adalah 3. Kalau 2 nggak cukup. Ya, jadi minimal ketika istijmar menggunakan 3 batu atau 3 helai kain atau 3 helai tisu. Ini jumlah minimal seseorang ketika istijmar. Yang keempat, 4. Jika menggunakan air dan batu, maka lebih dulu menggunakan batu lalu beristinja dengan air. Jika merasa cukup dengan salah satunya, maka itu pun boleh, walaupun menggunakan air lebih baik. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, suruhlah suami-suami kalian untuk bersuci cebok dengan air. Sesungguhnya aku malu untuk menyampaikan kepada mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukannya demikian. Nah, kemudian yang keempat, ketika seseorang airnya punya, batunya punya, tisunya juga punya, maka yang paling utama itu digabungkan antara tisu sama air atau antara batu sama air, itu digabungkan. Ya. Dan caranya ketika kita memiliki dua-duanya, maka yang pertama kita menggunakan tisu sebanyak berapa helai atau berapa kali? 3. Kemudian ketika sudah 3 helai itu cukup, maka kita bersihkan dengan menggunakan air. Nah itu, ini yang paling utama. Jadi antara istijmar dengan istinja itu digabungkan. Dengan antara air dengan tisu digabungkan, atau antara air dengan batu itu juga digabungkan. Makanya kalau bisa ya ikhwah, ketika antum buang hajah di kamar mandi, antum juga siapkan tisunya. Tisunya digunakan untuk menghilangkan bendanya yang kasar. Adapun baunya itu dihilangkan dengan cara membersihkannya dengan air. Dan ini yang paling utama, menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Akan tetapi jikalau seseorang hanya menggunakan salah satunya, itu sudah cukup. Contohnya hanya menggunakan tisu ataupun hanya menggunakan air, itu sudah cukup. Tapi bagi kita yang hidupnya di Indonesia, yang air itu sangat melimpah, biasanya ketika hanya menggunakan tisu itu kurang apa? Mantep. Ya, kurang mantep. Seakan-akan masih ada baunya, seakan-akan masih ada kotorannya. Padahal jika kita hanya menggunakan tisu, itu sudah mencukupi. Cuman jika ada air, maka digabungkan air itu
bisa digunakan, tisu juga bisa digunakan. Ya, jadi bisa menggunakan dua-duanya. Kalau salah satu itu juga dibolehkan. Sebagaimana perkataan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, perintahkanlah suami-suami kalian untuk bersuci dengan menggunakan air. Dikarenakan aku malu menyampaikannya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melakukannya. Jadi Nabi pernah melakukan dua-duanya ya, pakai batu juga pernah, pakai air juga pernah. Langsung kita habiskan aja. Silakan dibaca yang terakhir. Materi ketiga, hal-hal yang perlu dilakukan setelah buang hajat. 1. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari tempat buang hajat, karena begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua langsung. 2. Mengucapkan gufronak, yang artinya aku mohon ampun kepadamu ya Allah, atau alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku, atau alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih, segala puji bagi Allah yang telah berbuat baik kepadaku pada awal dan akhirnya, atau alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa adhaba anni adahu, segala puji bagi Allah yang telah membuatku merasakan lezatnya makanan, membiarkan kekuatannya tetap kepadaku dan menghilangkan penyakitnya dariku. Semua doa ini disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan derajatnya hasan. Nah, kemudian perkara yang ketiga adalah perkara ketika seseorang telah selesai buang hajat. Yang pertama itu adalah ketika seseorang keluar dari kamar mandi atau WC, maka hendaknya dia mendahulukan kaki sebelah kanan dulu. Ya. Jadi kalau masuk WC yang didahulukan kaki sebelah kiri, tapi kalau keluar maka mendahulukan kaki kanan. Ini kebalikan dari masuk ke masjid. Kalau masjid ketika masuk menggunakan kaki kanan, tapi ketika keluar itu menggunakan kaki kiri. Karena masjid tempat yang mulia menggunakan kaki kanan ketika masuk, dan kamar mandi tempat yang kurang mulia, maka ketika masuk menggunakan kaki kiri. Ya. Jadi kalau keluar WC menggunakan kaki kanan, kalau masuk WC menggunakan kaki kiri. Ini kebalikan ketika seseorang masuk masjid. Kemudian yang terakhir, ketika seseorang keluar dari kamar mandi atau ketika selesai buang hajat, hendaknya dia mengucapkan doa yaitu ghufranaka. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Ghufranaka. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Kenapa ya ikhwah ketika kita keluar WC justru kita minta ampun? Kenapa? Bukannya kita malah membaca alhamdulillah karena sudah plong, tapi kita disunahkan membaca istighfar. Kenapa? Nah, jadi ketika seseorang buang hajat dan Allah mudahkan, ini termasuk di antara nikmat. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu kalau ini nikmat. Dikarenakan ya ikhwah, ada sebagian saudara kita, ada seseorang yang dia itu punya penyakit apa? Sembelit atau ambeien. Ketika buang hajat sangat susah. Sampai-sampai ada seseorang, pernah ada kasus, dia nggak bisa kentut dan nggak bisa buang hajat. Akhirnya perutnya mengembung, sehingga ujung-ujungnya masuk ke rumah sakit. Makanya kalau antum ketika buang hajat dimudahkan oleh Allah, ini merupakan nikmat. Dan seseorang ketika buang hajat
dan dimudahkan oleh Allah keluarnya, maka dia teringat dengan dosa-dosanya. Ya Allah, Engkau telah memudahkan buang hajat untuk hamba-Mu ini, maka tolonglah ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini. Ini diantara hikmah kenapa kita beristighfar setelah buang hajat, sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sekian kajian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.